Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabat kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Coba ya, kalian sudah dengar ada kabar terbaru ya, dan ini sangat-sangat mengejutkan. Ternyata Pak Presiden kita, Pak Presiden Prabowo, katanya bisa berbicara dengan semut dan nyamuk. Ya Allah ya Rabb. Ini apa coba ya? Ini kok malah jadi mengingatkan kita dengan seorang buya, Abuya ya. Abuya Mama Gufron Al-Bantani ya. Katanya bisa bicara sama nyamuk, sama cacing, sama semut, pokoknya sama binatang lah. Ya, sama binatang, bahkan sama para nabi, sama para malaikat. Pokoknya bisa bicara sama semua makhluk lah itu si Gufron. Ini bahasanya, bahasa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat bubi adil kod ada kum. Ma hubun ada tajam. Itu bahasa jin. Beda dengan bahasanya malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'dil inna ja'alna bayyana Allah. Bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Sikiin hasa penyelenggara yang makili macam Allah. Oh ya, bahasanya Gufron. Bahkan bahasa Tuhan saja tahu, bahasa Allah tahu dia. Ya. Bahasa Allah, bisa bicara sama Allah langsung, apalagi sama makhluk ya. Ini benar-benar di luar nalar. Dan sekarang kabarnya ya, melalui asisten pribadinya, Pak Presiden Prabowo pun bisa bicara bahasa semut dan nyamuk. Astagfirullahaladzim ya. Coba kita baca ini. Ini dari halaman Detik News ya. Aspri, asisten pribadi, ceritakan momen Prabowo bicara dengan semut dan nyamuk. Bahasanya kayak gimana ya? Apa sama kayak Gufron? Makoli. Coba ya. Sisi lain, Capres Prabowo Subianto ya diungkap oleh asisten pribadinya Rizky Irmansyah ya. Rizky menceritakan kemampuan Prabowo berkomunikasi dengan hewan ya. Cerita itu disampaikan Rizky lewat Instagram sambil mengunggah foto Prabowo dengan hewan. Ada foto Prabowo bersama kuda dan kucingnya ya, Bobby the Cat. Rizky awalnya menceritakan momen Prabowo disambut Bobby saat tiba di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Menurut Rizky, Bobby yang disebut sebagai penguasa Kertanegara ini bisa mogok makan jika Prabowo tidak mengajak bermain atau lupa pamit saat hendak kembali ke Hambalang. Pak Prabowo memang penyayang hewan. Mungkin sahabat belum tahu bahwa Pak Prabowo bisa berkomunikasi dengan hewan loh ya. Kok bisa? Tulis Rizky, Kamis 25 April 2019. Berarti sudah lama ya. Tapi baru viral ini ya. Salah satu cerita diungkapkan Rizky. Suatu pagi salmon yang akan dimakan oleh Prabowo dikerubuti semut ya. Awalnya Rizky hendak mengganti salmon itu dengan yang baru, tapi dicegah oleh ketum Gerindra tersebut. Kemudian Pak Prabowo mencegah, lalu mengambil piring salmon yang dikerubuti oleh semut-semut tadi dan berkata, "Semut, saya mau makan, tolong kamu jangan di sini." Lalu piring salmon itu diletakkan persis di meja kecil di sebelah kursi Bapak, kisahnya ya. Lalu apa yang terjadi? Kurang dari 1 menit, salmon itu bersih tanpa ada seekor semut pun yang mengerubuti salmon tersebut. Setelah bersih dari semut, Pak Prabowo kemudian memakan salmon tadi, ya, sambung Rizky. Cerita lain masih berkaitan dengan hewan, yaitu nyamuk, ya. Rizky saat itu sedang berdiskusi dengan Prabowo di Hambalang. Kala itu musim hujan sehingga ada beberapa nyamuk yang masuk ke kantor Prabowo. Lalu salah satu dari nyamuk itu hinggap di tangan Pak Prabowo. Dan apa yang terjadi? Pak Prabowo bilang, "Nyamuk,
saya sedang rapat, kamu jangan di sini. Nanti kamu bisa ditepuk sama Rizky, ya, ungkap Rizky menirukan perkataan Prabowo, ya. Sama seperti semut tadi, tidak butuh waktu lama, nyamuk-nyamuk itu langsung pergi. Ada pula cerita tentang kuda kesayangan Prabowo yang bernama Prinsip. Ya, ternyata Prinsip hanya mau makan bila disuapi Prabowo. Masih banyak pengalaman yang saya saksikan secara langsung sebagai sekretaris pribadi tentang kedekatan Pak Prabowo dan hewan, ya, baik itu sapi, kambing, burung elang, hingga tikus dan kecoa. Saya merasakan seperti ada gelombang kebaikan dari dalam diri Pak Prabowo, sehingga hewan-hewan ini merasa aman berada di sekeliling Pak Prabowo. Mau komentar apa coba kalau begini, ya? Coba kita lihat komentar netizen. Ternyata Prabowo bisa ngomong sama semut dan nyamuk. Damn, sududu. Ditulis oleh asprinya Prabowo, Rizky Irmansah, di postingan IG tahun 2019. Jadi katanya si Rizky ini suatu pagi Prabowo mau makan salmon. Ini pagi-pagi makan salmon emang anomali nih orang nih. Tapi salmonnya digerumutin semut. Terus Prabowo bilang, semut, saya mau makan, tolong kamu jangan di sini. Kurang dari 1 menit, salmon itu bersih, nggak ada semut. Terus nyamuk juga nyamuk. Jadi ceritanya lagi diskusi nih Prabowo sama si Rizky di kantor. Terus ada nyamuk hinggap di tangan Prabowo, 2 ekor. Terus Prabowo bilang, nyamuk, saya sedang rapat, kamu jangan di sini, nanti kamu bisa ditepuk sama Rizky. Damn, fix muridnya Mama Gufron. Enggak menyedihkan, ya. Astagfirullahaladzim. Kami jadi inget, ya ini bukan bermaksud menghina ya. Jadi inget perkataan ikan itu busuk dari kepalanya, ya. Makanya nggak heran ada yang aneh dan nyeleneh yang terjadi di bawah-bawah, sampai orang yang ikut retreat ya, calon-calon manajer koperasi Desa Merah Putih itu sampai sholat berjamaah perempuan-perempuan, ya, caranya ngawur. Astagfirullahaladzim, apa-apaan itu, ya. Mau jadi apa bangsa ini kalau modelnya begini, ya. Dan ya pantas juga si Gufron itu kok bisa dapat penghargaan berkali-kali gitu loh, ya. Kok bisa orang seperti Gufron yang jelas sesat menyesatkan seperti itu dikasih penghargaan, ya. Pantas juga dijaga sama Banser dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya berkenan untuk memperbaiki kondisi negeri kita ini, ya. Kita cuma bisa berdoa, ya, kita sambil berusaha untuk memperbaiki diri kita masing-masing supaya nggak ada lagi nanti lahir, ya, orang-orang yang punya kedudukan yang aneh dan nyeleneh seperti itu, ya. Salam marah, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.